Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, siapa yang kalau tidur pasti mimpi? Nah, kalau seandainya mimpinya bagus, ya, baik, indah-indah, ya nggak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah ketika teman-teman tidur, itu mimpinya mimpi buruk. Apalagi kalau mimpi buruknya itu sering terjadi, ya hampir tiap malam gitu ya. Nah, ini pasti sangat mengganggu sekali. Nah, mimpi buruk ini bisa datang kapan saja, pada siapa saja. Mau anak-anak, mau orang remaja, dewasa, orang tua. Nah, jadi nggak bisa milih-milih ya. Harus anak-anak ya, nggak bisa semua orang bisa terkena mimpi buruk ini. Nah, ada yang bahkan ketika bangun tidur ya kaget sampai nangis ya, kemudian berdebar-debar, sampai panik, stres ya, bahkan untuk tidur pun jadi takut. Nah, ini kan masalah serius. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas cara mengatasi agar ketika tidur tidak mimpi buruk lagi. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan mimpi buruk? Nah, sebelum itu, mimpi buruk ini itu datangnya spontan. Ataupun ketika kita mimpi itu kan kita nggak bisa milih mimpi apa ya. Tapi kalau seandainya teman-teman tidur bisa milih mimpi apa, itu teman-teman menghayal ya, bukan mimpi. Nah, jadi teman-teman itu kita nggak bisa mimpi apa malam ini, mimpi indah ataupun mimpi buruk. Nah, jadi itu teman-teman harus tahu ya apa sih penyebabnya. Yang pertama itu adalah makan sebelum tidur. Nah, ketika teman-teman makan sebelum tidur, ini bisa meningkatkan metabolisme dan juga bisa meningkatkan ya otak. Nah, kemudian ini bisa memungkinkan teman-teman untuk mimpi buruk. Cara mengatasinya bagaimana? Ya, ketika teman-teman makan, ya jangan terlalu mepet dengan waktu tidur ya. Jarakkan sekitar 4 jam ataupun 2 jam lah paling mepet. Nah, ini akan memungkinkan ya ataupun menurunkan resiko untuk teman-teman tidak mimpi buruk. Yang kedua, ada beberapa obat-obatan yang ketika digunakan itu bisa mempengaruhi otak atau juga obat non-psikologis. Nah, jadi ini bisa berkaitan dengan mimpi buruk. Nah, cara untuk mengatasinya bagaimana? Ya, ketika teman-teman menggunakan obat-obatan, sebaiknya selalu berkonsultasi ke dokter ketika mengalami efek samping ataupun sempat mengganggu aktivitas, ya sebaiknya tetap berkonsultasi. Jadi bisa diarahkan ke yang lebih baik. Yang ketiga, kurang tidur dan juga terlalu capek. Ketika teman-teman kurang tidur, bahkan terlalu capek, ini bisa memungkinkan teman-teman untuk mimpi buruk ya. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Jangan sampai begadang ya. Ketika sudah malam, ya orang normalnya tidur jam 9, jam 10 ya tidur ya. Jangan begadang main handphone ataupun melakukan kegiatan yang tidak perlu. Kemudian terlalu capek, ya ketika teman-teman melakukan aktivitas siang harinya, ya jangan lupa istirahat. Kemudian juga mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, ini juga sangat penting. Dan untuk menghindari begadang, hindarilah minuman-minuman yang bisa membuat teman-teman terjaga ya, seperti kopi ataupun teh. Yang keempat, adanya gangguan tidur. Misalkan salah satunya teman-teman kalau tidur itu mengorok. Nah, kalau teman-teman memiliki masalah tidur yang mengorok, ya sebaiknya ini dikonsultasikan ke dokter ya. Karena perlu ya, ketika teman-teman mengorok, ini bisa memungkinkan untuk teman-teman mimpi buruk. Cara mengatasinya bagaimana? Ya tadi ya, seperti yang saya sebutkan tadi, berkonsultasi ke dokter ya untuk mengatasi masalah tidur tersebut. Yang kelima, masalah psikologi. Misalkan teman-teman ada masalah ya seperti depresi, stres, ataupun juga gangguan kecemasan pasca trauma, ini perlu diatasi ya. Perlu diatasi dulu masalah tersebut karena ini bisa menyebabkan teman-teman mimpi buruk ketika malam hari saat tidur. Kalau teman-teman mengalami masalah ini, itu memungkinkan ya teman-teman untuk mimpi buruknya berulang tiap malam ya. Nah, ini memungkinkan untuk terjadi.
Nah, itu tadi penyebab dan cara mengatasinya. Kemudian, kalau seandainya teman-teman mimpi buruk terbangun tengah malam, apa sih yang harus teman-teman lakukan? Nah, yang pertama itu adalah tenang dulu, ambil napas perlahan ya. Jadi dengan cara menenangkan diri ya, teman-teman ini akan lebih nyaman dan lebih rileks. Yang kedua, menyadarkan diri sendiri. Jadi ketika teman-teman terbangun, ya panik, cemas, ya teman-teman harus sadar bahwa itu hanya mimpi. Ataupun teman-teman bisa berbicara dengan diri sendiri, gak apa-apa, itu hanya mimpi. Nah, jadi teman-teman tidak terlalu panik ya, kalau seandainya terjadi seperti itu. Yang ketiga, yakinkan kondisi sekitar aman. Nah, jadi ketika teman-teman bangun, nah itu teman-teman harus pastikan dulu sekitar teman-teman itu aman atau tidak. Misalkan teman-teman bangun, nggak apa-apa itu cuma mimpi, rupanya memang benar-benaran banjir, kan kacau juga. Jadi teman-teman harus tahu ya, memang lingkungan sekitar itu benar-benar aman atau tidak. Misalkan teman-teman mimpi hujan, tiba-tiba banjir ya, teman-teman bangun nggak apa-apa, memang rupanya rumah teman-teman sedang kebanjiran. Nah, jadi harus waspada lingkungan sekitar. Yang keempat, tenangkan otot. Nah, maksudnya di sini ketika teman-teman bangun di malam hari, biasanya kalau mimpi buruk kan tegang, panik ya. Rilekskan terlebih dahulu ya supaya lebih nyaman. Jadi respon otot-otot yang tegang itu merupakan respon yang normal. Itu tubuh kita waspada. Yang kelima, minum air. Nah, jadi biasakan untuk menyiapkan segelas air putih ataupun 1 botol air putih ya di sebelah kasur. Jadi teman-teman bisa meminumnya untuk meredakan kecemasan dan membuat teman-teman lebih nyaman dan lebih rileks. Nah, untuk mengatasi mimpi buruk memang perlu tahu dulu penyebabnya. Dengan teman-teman tahu penyebabnya, itu akan lebih mudah untuk mengatasinya. Ketika teman-teman memiliki masalah kesehatan ya, itu teman-teman bisa berkonsultasi ke dokter ya untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Jadi jangan ragu-ragu, jangan dipendam-pendam. Nah, ini harus dialihkan ataupun dilakukan oleh orang yang profesional. Jadi jangan hanya coba-coba, itu juga nggak boleh ya. Oke teman-teman, semoga kita kalau tidur mimpinya mimpi indah terus, mimpi bahagia terus ya. Amin. Dan juga kalau tidur itu jangan lupa berdoa ya. Jangan langsung ngantuk tidur saja ya, jangan lupa berdoa dulu. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share video ini sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa komentar. Biasanya kalau tidur teman-teman paling sering mimpi apa? Sampai ketemu lagi, salam sehat, sampai jumpa.